Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Ibrahim, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 3 Manado. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang menapaki kehidupan yang benar bersama Kitabullah. Atau dengan makna lain, kita akan mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Materi ini merupakan kompetensi dasar pada kelas 11 semester ganjil. Meniti kehidupan. Insya Allah, dengan mempelajari materi ini, kita akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan manusia yang beruntung adalah manusia yang hari esoknya lebih baik dari hari ini. Insya Allah, kita senantiasa tetap istiqomah di jalan Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tak ada satu manusia pun di dunia ini yang mampu menjalani kehidupan dengan kehendaknya sendiri. Karena sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, Allah telah menentukan rezeki kita, ajal kita, pekerjaan kita, kecelakaan, atau kebahagiaan hidup kita. Karena itulah, manusia membutuhkan pedoman hidup. Kemana seharusnya dia akan melangkah? Allah menurunkan kitab-kitabnya melalui perantara Nabi dan Rasul untuk dijadikan sebagai pedoman hidup manusia, dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, kita wajib mempelajari Kitabullah. Sebelum mempelajari lebih jauh, pertama-tama kita harus memahami tentang kitab-kitab Allah atau yang kita sebut dengan Kitabullah. Kitabullah adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul yang merupakan ketetapan Allah dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Lantas, apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk itu, wajib hukumnya kita mempelajari, mengimani, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Kitabullah. Nah, menurut adik-adik, kira-kira apa hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya? Sebelum kita membahas tentang hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya, tentunya kita harus mengetahui bahwa ada 4 macam kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari bahasa Kipti, diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam yang isinya tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah, dan hanya diperuntukkan untuk kaum Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam hidup di tanah Kan'an sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 55. Yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam yang isinya tentang petunjuk dan cahaya kebenaran serta kisah perjalanan kaum Bani Israel dan kekejaman Fir'aun, dan diperuntukkan khusus kepada kaum Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam hidup di Mesir, Madian, dan Inai sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil berasal dari bahasa Suryani, diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam yang isinya tentang petunjuk dan penerangan
dan diperuntukkan juga hanya kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam hidup di tanah Kan'an sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 46. Yang keempat, Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran berasal dari bahasa Arab, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang isinya tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi petunjuk, pedoman, dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa agar bahagia di dunia dan akhirat, dan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran Surat Fussilat ayat 41 sampai dengan 42. Dari penjelasan kitab-kitab Allah tadi, maka hubungan Al-Quran dengan kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Yang pertama, Al-Quran menjadi saksi kebenaran dan menjadi tolak ukur atau barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Asalkan kitab-kitab sebelumnya tidak bertentangan dengan isi Al-Quran. Sebaliknya, Al-Quran juga menjadi saksi atas kesalahannya, sehingga fungsi lain Al-Quran adalah menjadi pemelihara sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Yang kedua, Al-Quran menjadi solusi, menjawab, dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara para penganut agama. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 64. Yang ketiga, Al-Quran mengoreksi isi kitab suci sebelumnya, yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya dengan berbagai kepentingan duniawi, dan oleh manusia yang ingkar. Untuk itu, kita wajib menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup di dunia maupun di akhirat, karena Al-Quran sangat terjaga kemurniannya, dan tak ada keraguan di dalamnya. Berikut ada beberapa bukti adanya kitab-kitab terdahulu di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 4 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru biayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. artinya, sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Ayat ini menjelaskan bahwa sebelum Al-Quran diturunkan, Taurat, Zabur, dan Injil menjadi petunjuk bagi manusia. Dan kemudian diturunkanlah Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Kitab yang dapat membedakan antara yang benar dengan yang salah. Kemudian Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 23 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling, seraya menolak kebenaran. Ayat ini menjelaskan adanya kitab Taurat.
Dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 55, Allah juga berfirman yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ayat ini menjelaskan adanya kitab Zabur, dan masih banyak juga ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang adanya kitab-kitab terdahulu sebelum diturunkannya Al-Quran. Perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. Hal ini karena setiap kali wahyu turun, langsung disampaikan Nabi kepada sahabatnya untuk ditulis dan dihafal. Nabi juga menyebutkan di mana ayat atau surat yang baru diwahyukan itu harus diletakkan. Kemudian, setiap bulan Ramadan, seluruh bagian Al-Quran yang sudah diturunkan diperiksa dan ditetapkan ulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril. Sebaliknya, kitab suci lainnya sudah tidak utuh, tidak ada naskah aslinya, dan mengalami banyak perubahan, penyimpangan, pengurangan, sekaligus penambahan. Kedua, Al-Quran menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia, karena mengandung kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat dikaji dari isyarat ilmiah yang dikandungnya, semakin terbukti kebenarannya. Misalnya, penciptaan alam semesta dalam 6 hari. Sedangkan kitab suci lainnya tidak bisa dijadikan standar kebenaran, karena sudah banyak intervensi oleh tangan jahil manusia dalam bentuk penggantian dan perubahan. Yang ketiga, Al-Quran satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak masa turunnya dan dihafal oleh ratusan, ribuan, dan jutaan umat Islam, baik itu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, tabi'in, maupun umat Islam masa kini. Sehingga keaslian dan redaksinya terjamin dan disepakati keabsahannya oleh semua umat Islam, dan bahkan di kalangan orientalis. Hal yang seperti ini tidak ditemukan dalam kitab suci lainnya. Perbedaan antara mushaf dan suhuf. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini diturunkan secara berangsur-angsur dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau 23 tahun. Selama 13 tahun diturunkan di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Kitabullah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, suhuf. Suhuf berasal dari kata sohifah, yang berarti lembaran yang tertulis atau sesuatu yang dibentangkan. Sepenggal kalimat yang ditulis dalam material seperti kertas, kulit, daun, atau media lainnya. Dan yang kedua, mushaf. Mushaf berasal dari kata masohif, yang berarti kumpulan-kumpulan suhuf, yang dibundel menjadi satu, seperti halnya yang dapat kita lihat pada zaman sekarang ini. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 285, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat.
Mereka berdoa, "Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Allah tempat kembali." Untuk itu, kita wajib mengimani Al-Quran sebagaimana Rasulullah mengimaninya. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbahasa Arab, membacanya bernilai ibadah, dan untuk dijadikan pedoman hidup manusia agar bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan sejarah turunnya Al-Quran, ada 3 tujuan pokok Al-Quran. Yang pertama, akidah. Hal ini berkaitan dengan segala sesuatu yang harus diimani oleh manusia, dikenal dengan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah. Yang kedua, syariat. Hal ini berkaitan dengan hukum-hukum yang harus diikuti manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, dirinya, dan alam sekitar yang dikenal dengan istilah rukun Islam. Rukun Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan haji apabila mampu. Yang ketiga, akhlak. Hal ini berkaitan dengan norma-norma agama, akhlak, dan sikap atau perilaku yang harus diikuti oleh manusia dalam lingkup pribadi dan masyarakat, agar hidup manusia serasi, harmonis, damai, dan sejahtera, yang diwujudkan dalam bentuk gotong royong, memegang teguh amanah, menegakkan kebenaran dan keadilan, serta bertanggung jawab. Kedudukan Al-Quran. Yang pertama, sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi sumber hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tak dapat ditiru manusia lain. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 38. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim dalam menjalani setiap aspek kehidupan, agar menggapai kebahagiaan dan kesuksesan. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 49. Yang keempat, sebagai korektor dan penyempurna terhadap kitabullah sebelumnya, atau kitab suci yang lain. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup bagi mereka yang ingin mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Ajaran Al-Quran begitu luas dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, akidah atau keimanan yang diatur di dalam rukun iman. Yang kedua, berisi perihal ibadah. Yang ketiga, mengatur tentang akhlak yang menyangkut norma-norma agama. Yang keempat, berisi tentang aturan bermuamalah. Yang kelima, berisi mengenai syariah atau hukum. Yang keenam, berisi tentang tarikh atau kisah-kisah. Yang ketujuh, berisi mengenai tadzkir atau peringatan. Dan yang kedelapan, Al-Quran juga berisi tentang dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Sekian dari saya, insya Allah apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.